Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media yang berbahagia. Pada sore hari ini kita dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Kepala Badan POM akan memberikan penjelasan terkait perkembangan persetujuan penggunaan vaksin CoronaVac khususnya untuk lansia. Untuk itu kami persilahkan, kami mohon Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Dr. Penika Lukito MCP, untuk berkenan menyampaikan penjelasan kepada publik terkait dengan perkembangan persetujuan penggunaan vaksin CoronaVac khususnya untuk lansia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah di-unmute. Sudah? Di sini kelihatannya belum di-unmute. Oh, bukan. Oh, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana tadi sudah diintroduce ya, pada hari ini kami ingin menyampaikan satu informasi tentunya yang kita tunggu bersama dikaitkan dengan izin penggunaan vaksin CoronaVac, yaitu satu-satunya vaksin yang sampai dengan saat ini sudah mendapatkan emergency use authorization dari 7 jenis yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sampai dengan hari ini tentunya ada 7 yang ditetapkan, namun baru 1 yaitu CoronaVac yang telah memperoleh persetujuan emergency authorization. Namun juga sebagaimana kita ketahui bersama sesuai dengan data hasil uji klinik yang tersedia pada saat pemberian emergency use authorization pada tanggal 11 Januari 2021 yang lalu, maka memang selama ini penggunaan vaksin CoronaVac hanya dibolehkan untuk kelompok usia dewasa dari 18 hingga 59 tahun. Ya. Namun kita juga mengingat bahwa angka kematian akibat COVID-19 ini menunjukkan data statistik bahwa kelompok usia lanjut atau lansia menduduki porsi yang cukup tinggi ya, relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 47,3% ya berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan di KPCPN. Nah, menjadi keharusan tentunya bagi pemerintah untuk menetapkan pemberian penggunaan vaksin yang tersedia, yaitu saat ini adalah CoronaVac, menjadi prioritas untuk juga diberikan pada kelompok lansia. Oleh karena itu, Badan POM selama ini terus memonitor, memastikan untuk segera mendapatkan data hasil uji klinik pada lansia yang pada fase ketiga dilaksanakan di Brazil, dan juga fase 1 dan 2 yang sudah dilakukan di China untuk mendapatkan data terakhir yang lebih lengkap. Kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan berbagai upaya juga kami lakukan untuk segera mendapatkan data-data keamanan dan khasiat yang cukup ya, yang baik dan cukup sehingga penggunaan vaksin pada kelompok lansia bisa segera diberikan izinnya. Pada akhir Januari ya, uji klinik fase 2 di Cina dan fase 3 di Brasil pada kelompok usia di atas 60 telah mencapai jumlah subjek yang cukup memadai dan telah diserahkan kepada Badan POM. Ya, adapun hasil uji klinik yang telah diserahkan pada Badan POM tersebut dengan hasil sebagai berikut. Ya, pertama bahwa uji klinik fase 1 dan 2 di Cina yang melibatkan subjek lansia sebanyak sekitar 400 orang menunjukkan bahwa vaksin CoronaVac yang diberikan dengan 2 dosis vaksin dengan jarak antar dosis 28 hari menunjukkan hasil imunogenisitas yang baik, ya, peningkatan kadar antibodi yang baik, yaitu dengan zero conversion rate setelah 28 hari pemberian dosis kedua adalah 97,96%. Ya, jadi setelah 28 hari pemberian dosis kedua, titer antibodi masih tinggi di 97,98%. Subjek yang mengikuti uji klinik.
keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik, dengan data keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik, serta tidak adanya efek samping serius derajat ketiga, ini berarti yang serius ya, sistemik dan serius yang dilaporkan disebabkan karena pemberian vaksin ini. Uji klinik fase 3 yang berlangsung di Brazil dengan melibatkan subjek lansia sebanyak 600 orang telah diperoleh hasil bahwa pemberian vaksin ini pada kelompok usia 60 tahun ke atas menggunakan vaksin aman dan tidak ada efek samping berupa kematian atau efek samping serius derajat ketiga yang dilaporkan. Dari hasil studi klinik juga telah dilakukan juga efek samping umumnya terjadi adalah ringan, yaitu nyeri pada mual, demam, bengkak, kemerahan pada kulit, dan sakit kepala sekitar 1,1 ya. Terhadap data-data yang telah diserahkan, Badan POM telah melakukan pembahasan bersama hasil pembahasan tersebut, maka pada tanggal 5 Februari 2021 kemarin, Badan POM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan atau Emergency Use Authorization vaksin CoronaVax untuk usia di atas 60 tahun dengan 2 dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari. Mengingat bahwa populasi lansia merupakan populasi beresiko tinggi, maka pemberian vaksin ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Kelompok lansia cenderung memiliki berbagai komorbid atau penyakit penyerta yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin ini. Oleh karena itu, proses screening menjadi sangat kritikal, sangat penting sebelum dokter memutuskan untuk memberikan persetujuan vaksinasi. Badan POM telah mengeluarkan informasi untuk tenaga kesehatan atau fact sheet yang dapat digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan vaksinator dalam melakukan screening sebelum pelaksanaan vaksinasi. Di samping itu, manajemen risiko juga harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sebagai langkah antisipasi mitigasi risiko apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Risiko-risiko tersebut perlu kita antisipasi apa yang akan terjadi. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan setelah pemberian vaksin, maka penyediaan akses pelayanan medis dan obat-obatan untuk penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius yang mungkin saja terjadi harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pelayanan vaksinasi untuk lansia. Kesiapsiagaan petugas kesehatan di lapangan merupakan hal yang penting, apalagi akan memulai pelaksanaan vaksinasi pada kelompok lansia. Dengan telah diterbitkannya persetujuan vaksin untuk populasi lansia, diharapkan angka kejadian infeksi dan angka kematian lansia akibat infeksi SARS-CoV-2 Coronavirus Disease 19 ini dapat menurun. Selain dari pemberian indikasi untuk kelompok lansia, Badan POM juga memberikan persetujuan untuk alternatif durasi pemberian pada 0 dan 28 hari untuk populasi dewasa 18 sampai 59 tahun yang menjadi alternatif penggunaan pada kondisi rutin di luar kondisi pandemik ya. Meskipun durasi pemberian dengan demikian tadi ya, ini adalah untuk kondisi rutin ya di luar kondisi pandemik. Jadi pada meskipun durasi pemberian 0 dan 28 hari menunjukkan imunogenitas yang baik, tetapi dalam masa pandemik ini disarankan untuk menggunakan jadwal 0 dan 14 hari. Ini adalah untuk mendapatkan manfaat atau proteksi perlindungan yang cepat karena pembentukan antibodi optimal adalah 14 hari setelah dosis kedua. Ya, jadi karena sekarang situasinya pandemik tentunya perlu perlindungan secepatnya. Badan POM senantiasa berupaya untuk menjamin keamanan khasiat dan mutu vaksin yang digunakan dalam program vaksin COVID-19 ini untuk dapat mencapai tujuan terbentuknya herd immunity sebagai upaya kita keluar bersama-sama dari kondisi pandemi COVID-19. Setelah menyetujui vaksin CoronaVax ini, Badan POM akan mengevaluasi beberapa vaksin. Ada beberapa yang juga sudah mulai memasuki tahapan evaluasi
yang akan digunakan oleh pemerintah dalam program vaksinasi pandemi COVID-19 ini. Standar dan persyaratan yang diterapkan Badan POM dalam mendukung tersedia vaksin yang aman, berkhasiat dan bermutu selalu diterapkan sesuai dengan standar internasional dan yang telah ditetapkan oleh WHO. Kami perlu mengingatkan selalu, meskipun program vaksinasi telah dilaksanakan, tetapi jumlah cakupan vaksinasi pada seluruh masyarakat masih terus kita rencanakan ke depan, ya, jumlahnya masih terus kita harapkan, tentunya sesuai dengan akses vaksin yang tersedia secara bertahap. Oleh karena itu, selama masa pandemik ini, masyarakat kita harapkan bersama-sama untuk tetap kita menjalankan protokol kesehatan dengan terus menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Rekan-rekan media, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan, bisa langsung raise hand atau langsung menyampaikan. Mungkin pertanyaan tidak terlalu banyak yang bisa kami jawab pada hari ini, tapi pertanyaan bisa disampaikan ke Badan POM dan akan nanti dijawab secara tertulis ya oleh tim dari Badan POM. Silakan apabila ada waktu untuk 3 pertanyaan. Silakan satu aja Bu dari yang sudah raise hand. Ya, makasih Bu. Satu pertanyaan aja untuk brand vaksin yang lain yang tadi Ibu sebut udah mulai di-review, boleh disebutkan antara lain atau apa kalau aja? belum ada dari Straits Times, dari Jakarta Post. Oh saya, halo tes. Gimana saya? Nggak keluar suara. Caranya gimana? Nggak keluar ya? Inilah Halo, tes. conference daring. Ya. Satu pertanyaan aja Bu, bisa didengar? Pertanyaannya tertulis. Oh, Sebentar Pak, bisa sebentar, bicara. belum didengar. Silakan. Belum didengar ya? Tes. Satu pertanyaan. Halo. Iya, sebentar ya Pak, sedang dicek. Belum keluar ya. Nah. Sekarang gimana? Ya, silakan Pak. Ya, makasih Ibu. Satu pertanyaan aja untuk vaksin brand lain yang tadi Bu Penny sebut sudah mulai review, boleh disebut itu dari brand mana aja Bu? Antara lain, dan mungkin dikasih penjelasan yang sudah ada hasilnya, hasil review dari BPOM. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Sudah ada beberapa yang berproses, yaitu AstraZeneca, Sinopharm, dan Novavax. Itu sudah berproses karena memang sudah ada komitmen dengan pemerintah sehingga prosesnya sudah bisa berjalan. Tapi hasilnya tentunya belum ya, karena kita masih berproses rolling submission. Kami selalu menunggu data-data yang bisa diberikan pada kami ya, walaupun percepatan untuk memberikan emergency authorization itu sama berlakunya ya. Secepatnya data sampai ke kami, janji kinerja kami adalah paling lama 20 hari kerja itu setelah lengkap ya, tapi bisa rolling submission. Jadi data apapun diberikan dan kita bertahap. Paling lama adalah 20 hari kerja. Ya, pertanyaan lain? Cukup Pak. Baik, yang raise hand dari Jawa Post. Silakan yang dari Jawa Post langsung menyampaikan. Jakarta Post. Jakarta Post boleh ya Bu? Oke, silakan yang dari Jakarta Post. Sore Bu, saya ingin tanya untuk data di Brazil itu sebenarnya untuk subjek lansianya mereka ada berapa ya Bu? Dan apakah itu sudah dirasa cukup? Karena kalau saya baca fact sheet dari Badan POM, untuk yang 70 tahun ke atas itu dikatakan masih belum banyak datanya. Jadi sebenarnya untuk data lansia itu butuh berapa subjek sih Bu untuk dianggap cukup? Terus yang kemudian pertanyaan kedua, perihal AstraZeneca, tadi
sudah disebutkan sedang direview, tapi di beberapa negara Eropa disebutkan bahwa lebih baik digunakan untuk usia di bawah 65 karena data yang ada belum terlalu cukup gitu Bu untuk di atas usia itu. Apakah Badan POM melihat hal yang sama juga kemungkinan akan dipakai di bawah 65 atau gimana Bu sejauh ini? Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Tadi pertanyaan adalah subjek yang di Brazil ya, sudah Ya. 600 subjek ya, kami dapatkan data dari Brazil itu memang untuk lansia di bawah 70 tahun ya. Sampai dengan 70 tahun, lansia 59 sampai dengan 70 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu di atas 70 tahun ya, tentu perlu ada pertimbangan khusus ya, pendampingan dari dokter yang mendampingi dan melakukan screening pada saat pemberian vaksin tersebut ya. Jadi artinya adalah bukan dilarang untuk di atas 70 tahun, namun data yang kami terima berdasarkan hasil uji klinik di Brazil untuk fase 3 adalah sampai dengan usia 70 tahun. Artinya apabila akan diberikan pada usia lansia di atas 70 tahun, memerlukan pertimbangan yang khusus spesifik individu ya pada saat melakukan screening dengan kehati-hatian saja. Demikian. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Ya, ada pertanyaan. AstraZeneca Bu. Oh, tentang AstraZeneca. Ya, nanti kami akan memutuskan tentu hal-hal tersebut kami pantau, kami monitor info-info yang beredar ya. Tapi tentunya kami akan mempertimbangkan berdasarkan data yang akan kami terima secara lengkap, secara formal diserahkan pada industri farmasi yang mendaftarkan ke kami sebagai representatif dari AstraZeneca. Dengan demikian nanti kami akan memutuskan ya. Tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan dengan jumlah subjek trialnya yang lansia Bu. di bawah Apakah 65 tahun. Kami belum mendapatkan data yang menunjukkan hal tersebut. Jadi nanti kita akan mengupdate kembali ya atau memutuskan kemudian dikaitkan dengan untuk periode tahun umur berapa sebaiknya AstraZeneca tersebut ya. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya setelah data kami terima dengan lengkap. Baik, kalau sudah tidak ada, sepertinya sudah tidak ada. Baik. Ibu di chat juga yang raise hand juga tidak ada. Oke, terima kasih. Terima atas kasih. perhatian. Terima kasih rekan-rekan media atas perhatian dan atas kehadirannya pada acara konferensi pers sore hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Kepala Badan atas berkenan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak juga.